of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Oke, langsung saja kita mulai diskusinya. Om Bob, DPR menilai tidak adanya kebijakan dari Kemendikbud tentang karier yang jelas bagi tenaga guru dan pendidik di Indonesia. Sehingga ini kurang diminati oleh generasi muda. Menurut Om Bob gimana nih? Ya, ini memang apa yang dikhawatirkan oleh yang terhormat anggota DPR di Senayan itu memang betul, ya. Sekarang kalau kita lihat, kalau kita melakukan survei itu jarang sekali kalau orang ditanya, kamu besok mau jadi apa? Itu relatif tidak ada yang ngomong bahwa dia mau jadi guru. Nah, ini kan yang diprihatinkan oleh semua orang kan. Ya, padahal profesi guru itu sebetulnya dari sebuah kemajuan bangsa itu sangat penting. Kalau rakyat tidak ada yang mendidik atau mendidiknya jelek, itu ya negara kita mau menuju kemana? Ya, itu memang susah sekali. Nah, sekarang dikatakan bahwa Mendikbud yang baru ini harus memperhatikan karirnya guru-guru. Betul. Nah, ini memang satu perkataan yang mudah diucapkan tapi susah dilaksanakan. Itu ya tidak sesederhana itu, ya. Nah, sekarang kita kalau melakukan sedikit wawancara dah ya, iseng-iseng dah coba menemui beberapa guru-guru kita ini, ya, ditanyain, nah kamu kok profesinya jadi guru apa? Nah itu jawaban yang paling dhuwur itu, ya saya butuh pekerjaan, ya butuh penghasilan. Nah jadi saya jadi guru. Jadi motifnya itu sudah bukan saya pengen jadi guru karena saya pengen mendidik anak-anak supaya jadi pinter, ya itu sudah kesekian kalinya, ya. Jadi yang utama adalah dia butuh pendapatan. Lah dia menganggap guru itu sepertinya kok paling mudah dimasukin sebagai pekerja, ya. Dan dia lihat, banyak yang lihat bahwa jadi seorang guru itu memang profesi yang paling enak. Ya, paling enak, ya, karena perjuangannya atau struggle untuk menjadi karirnya itu tidak usah susah-susah. Jadi kalau jadi seorang guru itu liburnya paling banyak. Kalau sekolah itu semesteran, ya, okay, itu liburnya paling sedikit 3 minggu. Betul. Belum nanti kalau menjelang Hari Raya Idul Fitri, bulan puasa itu sama, karena murid-muridnya itu kan banyak liburnya, jam pelajarannya dikurangin, ya, jadi gurunya juga otomatis kan bekerjanya lebih kurang, ya, jadi lebih enak. Belum nanti kalau di tengah-tengahnya itu ada yang namanya catur wulan kan, biasanya itu ada ulangan umum terus libur seminggu. Oh iya. Baru dimulai catur wulan kedua sebelum semester. Itu libur lagi. Ya, jadi dilihat dari segi itu, guru itu memang dari segi hari bekerjanya atau jam kerjanya itu paling gampang. Ya. Lah juga di dalam sistem pendidikan kita ini memang banyak kelemahannya. Ya, jadi kalau mengatakan bahwa profesi guru sekarang itu tidak diminati oleh generasi muda, karena karirnya kok sepertinya itu tidak jelas, ya itu nggak bisa
dilihat dari sekarang. Ya, kenapa? Tapi harus secara keseluruhan. Nah, kembali lagi Om Bob, kenapa kok generasi muda itu tidak tertarik menjadi guru ya? Jadi masalah kenapa kok generasi muda itu tidak tertarik menjadi guru, menganggap bahwa karir jadi guru itu MDS. Apa itu Om Bob? Ya itu yang populer kan, masa depan suram. Itu banyak sebabnya. Salah satunya kan, coba ya, sekarang sistem pendidikan kita itu sistemnya baik, ya, tapi dalam pelaksanaannya itu ada sesuatu yang bisa repot. Contohnya itu gini, sekolahan itu sepertinya kena target bahwa lulusannya itu harus 95% ke atas. Ya, jadi kalau SD kelas 6 itu ya waktu ujian untuk masuk ke SMP itu harus kelulusannya itu di atas 95%. Oke. Kalau SMP mau masuk SMA itu biasanya ada namanya ulangan umum bersama atau apapun lah ya. Pokoknya sistemnya adalah evaluasi bagaimana belajar selama 3 tahun di SMP. Itu juga targetnya harus di atas 95%. Oke. Ya, yang SMA juga demikian. Kalau mau lulus SMA itu harus targetnya dari kepala sekolah itu 95% ke atas. Kalau tidak bisa 100% atau 95% ke bawah, itu berarti kepala sekolahnya dan sekolahnya berikut guru-gurunya itu dinilai jelek. Nah, sekarang atasan dari kepala sekolah ini kan ada yang namanya ya Departemen Pendidikan setempat. Betul. Apakah kota, apakah kabupaten, apakah provinsi. Itu dinilai dari pusat kan juga begitu. Kalau ada satu kota ternyata kelulusan muridnya itu di bawah 95% atau tidak 100%, maka dinilai bahwa kepala Departemen Pendidikan di kota atau kabupaten setempat atau provinsi setempat itu kerjanya nggak becus. Oke, Om Bob, kita akan break dulu sebentar. Tapi kalau Anda punya komentar tentang apapun juga, silakan Anda bisa kirim melalui WhatsApp ke nomor 0878590778. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Kita kembali lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Masih kita bahas tema kita kali ini tentang DPR yang menilai tidak adanya kebijakan dari Kemendikbud tentang karir yang jelas bagi tenaga guru dan pendidik di Indonesia. Sebelumnya sempat kita bahas tentang adanya fenomena sebuah sekolah dengan tingkat kelulusan yang rendah. Dan ini berimbas ke para guru atau tenaga pendidik. Nah ini mereka pada takut kalau nilainya nggak bagus, mungkin dia bisa dipindah. Atau tidak dapat insentif tambahan. Kita nggak ngerti nih sistem remunerasi di dalam Departemen Pendidikan itu kayak apa, kita nggak tahu ya. Nah jadi karena takut dinilai kalau kerjanya kurang bagus, maka dia mengepus kepada anak buahnya agar supaya lulusannya bagus. Nah ini timbul masalah. Karena kepingin supaya nilainya bagus, supaya dinilai bagus, maka ini ya biasa menghalalkan segala cara. Ya, banyak sekali kalau yang ditanyain gimana caranya. Nah, kita sudah pada tahu kan bahwa nilainya dikatrol. Jadi kalau nilai ujiannya nggak bagus, dikatrol, dijadikan bagus. Guru-gurunya juga banyak yang modelnya kasihan. Anak didiknya kan sudah sekolah setahun. Ya kalau sudah sekolah setahun dia tidak naik kelas, kasihan. Orang tuanya sudah membiayai, nanti umurnya anak ini sudah menjadi tambah setahun atau menjadi lebih tua, tetapi kelasnya masih tetap mogok terus. Ini kasihan dia. Jadi yang dilihat itu kasihannya sehingga nilainya dikatrol. Ya katrolnya memang tidak seedan-edanan. Misalnya syarat kelulusan itu 6, ya lulusnya 6 lah gitu.
Tidak dijadikan 7 atau 8 bahkan 9, tidak seperti itu. Dan rata-rata itu jatuhnya murid-murid dengan nilai-nilai itu kan sudah bisa ditebak. Ya kan? Jatuhnya kalau enggak di ilmu-ilmu eksakta, ya ilmu sosial pun juga tidak bagus. Ya, yang bagus itu biasanya cuman apa? Ya, bahasa Indonesia bagus, ya. Terus agama bagus, ya. Tapi yang lain-lainnya itu enggak bagus, jadi dikatroli semua. Tapi kalau dikatrol gitu, apakah merupakan sebuah pelanggaran ya? Ya, kalau secara moral itu dikatrol itu ya salah. Memang muridnya tuh nggak bisa nilainya harusnya 4 dikasih 6. Itu nggak boleh. Secara etika seorang guru juga nggak boleh. Tapi ini kembali ke birokrasi. Sering-sering kalau ada guru yang ideal seperti itu kan biasanya kalau mau ada satu rapat internal dari sekolahan untuk menentukan apakah muridnya ini naik kelas atau tidak, itu kan selalu guru-gurunya yang memberi nilai jelek itu kan dipanggil semua. Hai, Bapak ini, kenapa nilainya kok sekian? Hampir seluruh kelasnya itu nilainya merahnya banyak untuk pelajarannya dia. Ya, nah, gurunya kan mestinya juga ngomong kan, membela diri kan, memang ini memang nilainya jelek gimana? Nah ini kalau jelek kan kalau tidak naik, nanti kita dinilai sama supervisi kita bahwa sekolahan kita jelek. Nanti kalau sekolahan kita jelek bagaimana? Kemungkinan bantuannya tidak turun. BOS itu bantuan operasional sekolah, ya itu nggak turun. Atau kalau nilai kelulusannya sedikit, nanti kita kalau mencari murid baru itu susah. Ini akan merugikan sekolahan. Bagaimana? Nah, terus dihimbau. Dihimbau nilainya bisa nggak sih dikatrol? Nah, kalau di karangan birokrasi itu namanya dihimbau. Itu kan intimidasi. Sudah pada takut kalau dikatakan dihimbau. Seperti kemarin tuh yang ribut-ribut itu, ya, di sekolahan SMK negeri di Padang, Sumatera Barat. Ya, murid-murid yang bukan agama Islam dihimbau pakai hijab sekolahnya. Ya, sekarang kemarin kan viral jadi geger kan? Betul. Nah, sekarang ya baik, jadi memang itu tidak sesuai dengan Pancasila, ya memang itu nggak bisa ada aturan yang seperti itu. Nah, tapi kalau sekarang kembali ke naik kelasnya murid-murid, itu dihimbau, ya bisa nggak dinaikin nilainya dikatrol supaya bisa naik. Nah, ini kebanyakan hampir semua guru itu menyerah. Pasti dinaikkan. Ya kalau dia tidak dinaikkan nilainya, tidak dikatrol, kan muridnya tidak naik. Tidak naik berarti tingkat kelulusannya itu menjadi merosot. Betul. Persentasenya. Nah ini dianggap merugikan banyak guru. Nah karena kebanyakan guru, kebanyakan pemimpin sekolahnya itu semua mempunyai sifat yang seperti itu. Ini kan termasuk sikap ABS ya, asal bapak seneng. Oke. Ya jadi kalau dia kepala sekolah di suatu kota, nah kalau dia berbuat banyak yang lulus, nah yang seneng kan kepala Depdikbudnya, ya, atau pengawas sekolahnya itu seneng karena dianggap bahwa dia kerjanya bagus karena kelulusannya bagus. ABS, ya wis diluluski. Karena kalau dia tidak menaikkan angkanya, menjadi bahan cemoohan dari guru-guru yang lain. Lah, you tuh gimana sih? Kok tidak mau bantu kita ini? Nah, ini sudah berlangsung nggak cuma 1-2 tahun. Sudah 1 dekade, 2 dekade itu seperti ini. Ini yang repot. Well, kita akan break dulu sebentar Om Bob. Sambil terus Awang ingatkan, kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, silakan dikirim melalui WhatsApp ke nomor 087855907788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau. Anda masih mendengarkan Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.
Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Masih kita diskusikan tentang profesi guru yang menurut DPR kurang diminati oleh generasi muda. Diskusi kita di segmen sebelumnya masih sampai di seputar katrol-katrol nilai demi naik kelas. Tapi pertanyaannya, apakah hal ini akan menjadikan sekolah itu jelek ya Om Bob? Ya coba sekarang kita pikirin bersama deh ya. Kita ini diskusi sama semua orang. Oke. Sekarang misalnya ini kita ambil paling contoh paling gampang itu ya dimulai dari SD ya. Oke. SD kelas 1 itu kan syaratnya itu kan dia harus bisa membaca, menulis dengan baik. Oke. Ya. Matematik ya mungkin penjumlahan 2 suku angka itu sudah bisa. Betul. Gitu kan. Oke, sekarang guru kelas 1 ya. Pada saat rapat kenaikan kelas itu ada murid yang membaca aja masih kurang. Apalagi menulis. Menulis itu ya tulisannya tidak ada orang yang bisa ngerti. Ya kalau zaman dulu namanya ini seperti cowek, bocah dewek. Baca sendiri. Cakar ayam itu ya. Oke. Nah itu mau dinaikkan enggak? Ya. Misalnya muridnya itu satu kelas 20 orang. Oke. Yang seperti itu lebih dari separuh misalnya. 11 atau 12 orang. Oke. Nah ini mau dinaikkan atau tidak? Dilema. Nah kalau ada intimidasi himbauan dari kepala sekolah dan kemudian ada rasa iba sudah setahun kok akan tinggal mogok di kelas 1 gimana? Oke. Ya. Kelas 1 kapasitasnya misalnya 20 orang. Kalau ada murid baru tambah 10 atau tambah 20 biasanya targetnya 20 orang. Ini mau yang mogok 10 jadi 30. Ini kapasitasnya kelas jadi nggak cukup. Oke. Gimana? Ya udah dinaikin. Dinaikin guru kelas 2-nya kepalanya pecah. Pelajaran kelas 2 itu sudah mulai misalnya matematiknya sudah 3 suku angka misalnya seperti itu. Ini murid-muridnya belum bisa semua. Gimana? Gurunya kepalanya pecah, pusing. Ya udah seadanya dah, yang nggak bisa ya ditinggal. Ya, nah, sekarang sampai mau naik ke kelas 3. Ini dilemanya sama. Ketemu lagi masalahnya. Mau dinaikkan atau tidak? Sama masalahnya. Sampai dinaik ke kelas 3. Ya, penuh dengan excuse masuk kelas 3. Di kelas 3 kan perkalian sudah mulai jalan. Betul. Ya kan? Jumlah saja nggak bisa kali, ya susahnya setengah mati. Mau tidak dinaikkan lagi. Lah gimana? Yang kelas 2 nanti naik, yang kelas 1 naik, kelasnya nggak bisa ditampung. Nilainya kalau nggak naik lagi, nggak naik, ya nanti kesannya gimana? Ini berkelanjutan sampai kelas 6. Mau masuk ke SMP gimana? Ya tadi itu. Kalau dapatnya murid-muridnya itu, maaf, istilahnya itu sampah. Oke. Karena guru yang kelas 1, kelas 2 itu tidak bertanggung jawab. Demikian juga kelas 3, kelas 4. Sampai kelas 6 itu kan dapatnya murid-murid yang istilahnya guru-guru itu kan murid jeblok. Kalau dapat murid jeblok mana lulusnya bisa bagus. Ya guru yang ngajarnya demikian hebat, tetapi kalau bahannya itu muridnya, dasarnya murid itu tuh tidak bagus, ya tidak bisa menerima apa yang diajarin. Karena dari bawahnya sudah nggak benar. Nah ini dilema. Tapi demi supaya dapat nilai bagus, penilaian dari penilik sekolah atau dari kepala Dikdikbudnya setempat, ya dikatrol. Pokoknya lulus. Nah ini setengah mati. Oke. Nah ini baru dari sistemnya itu saja. Nah sekarang masuk ke yang lain-lain. Misalnya Bang Bob. Gurunya ngajar, muridnya payah, kan harus ekstra keras. Bekerjanya memberitahu supaya muridnya itu lebih bagus hasilnya. Betul. Yaitu harus ada pelajaran tambahan. Ya pelajaran tambahan ini sering-sering ya disalahgunakan sama guru-guru. Ya pelajaran tambahan karena jam kerja guru itu ya seperti pegawai negeri biasa kan. Pagi jam 7 masuk,
jam 12, jam 1 atau jam 11 sudah selesai pulang. Lah jam tambahannya ya harus ada fulus, ada duitnya ya. Jadi mana sering ada murid-murid yang nilainya jelek diharap les. Les di rumah. Nah, dengan biaya tambahan. Nah, bagi yang les itu muncul nilainya bagus. Yang tidak les nilainya nggak bagus. Karena juga ada mental guru yang kurang bagus, ya. Tidak semua guru ya, ada yang oknum-oknum guru yang tidak bagus. Kalau di sekolahan ngajarinya itu seenaknya, ya. Bila perlu lihat handphone, chatting-chatting sama teman-temannya, ngajarnya seadanya dengan tujuan supaya nanti les. Kalau les, ngajarnya lebih bagus. Ya, supaya jelas dan nanti nilainya bagus. Jadi ini banyak terjadi di sekolahan-sekolahan. Tapi ketika itu terjadi, yang salah siapa Om Bob? Ya, ini kan sistemnya. Mestinya kan sekolahan itu harus punya peraturan bahwa guru itu tidak boleh memberi les pribadi di rumahnya. Itu harus ada. Jadi mau tidak mau dia harus memberi pelajarannya sedemikian rupa baiknya agar supaya murid-muridnya jadi pinter. Nah, celakanya lagi ini supervisi, ya, supervisor untuk mensupervisi kerjaan guru-guru ngajar ini tidak jalan efektif. Jadi asal sudah bisa nilainya baik, ya udah dia nggak lihat bagaimana itu nilai itu jadi. Nah, Om Bob, kita akan jeda dulu sebentar sambil terus Awang ingetin kalau Anda punya komentar tentang apapun juga, silakan Anda bisa kirim melalui WhatsApp ke nomor 0878590778. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Terima kasih Anda masih bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Kita masih di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Masih kita bahas tentang profesi guru yang menurut DPR kurang diminati oleh generasi muda Indonesia karena tidak adanya kebijakan dari Kemendikbud. Kalau sekarang kita lihat dari sistem pendidikan kita, apa yang seharusnya dilakukan ya Om Bob? Sistem pendidikan itu harus betul-betul kepala sekolahnya itu juga bukan tujuannya jadi kepala sekolah atau jadi guru itu mencari penghasilan, tapi harus betul-betul mendidik. Jadi untuk mencetak murid yang baik, itu gurunya harus baik, sistemnya harus baik. Ya, sekarang apakah ada sekolahan-sekolahan itu yang menciptakan sistem pendidikan yang bagus? Extraordinary kalau sudah ketinggalan seperti ini. Gurunya apakah betul disupervisi? Kalau ngajar itu konsepnya ya, itu apakah suara seorang guru itu sudah keras, cukup keras agar muridnya itu bisa dengar dengan jelas. Ya, nomor 2, apakah masih ada yang namanya teaching? Guru sebelum mengajar, dia harus mempraktekkan ngajarnya itu di depan kepala sekolahnya. Oke. Kamu mau ngajar ini, caranya ngajar gimana? Dipraktekkan dulu sama kepala sekolahnya atau supervisinya. Koreksilah pada saat itu. Kalau nggak benar ya dikoreksi, supaya dia nanti ngajarnya benar. Kalau sudah di teaching, ngajarnya itu diperiksa. Apakah setiap kelas dari sebuah sekolahan itu bisa dipantau audiovisual oleh kepala sekolahnya? Oke. Betul enggak dia ngajarnya? Ya, audiovisual jadi kelihatan. Kalau gurunya ngajar tuh mainan HP ya ketahuan gitu kan. Nggak boleh seperti itu. Nah, terus yang ngajar itu apakah sudah sama dengan kurikulum yang harus diajarkan? Ya, jadi ini juga penting. Kalau tidak sama, ya gimana? Itu banyak sekali kejadian. Kalau sudah habis semesteran atau kuartalan itu ternyata silabusnya belum selesai. Nah, ini kan nggak boleh.
Nah sering-sering kepala sekolahnya juga ngontrolnya nggak ada, ya udahlah nggak apa-apa, nanti dihabiskan aja kalau mau menjelang semester. Ternyata menjelang semester juga nggak habis. Ya udahlah diteruskan aja, nanti kalau sudah mau sampai semester genap nanti gimana gitu kan. Modelnya seperti itu. Ternyata nggak selesai juga. Nah terus dikatrol. Nah, nanti lulusannya kalau udah ketemu dengan sekolahan lain yang lebih bagus, ya murid-muridnya ternyata lulus tapi kalah jauh dengan lulusan sekolahan lain. Ya belum lagi ini nanti kalau soal ulangan. Ulangan kan harusnya itu juga sesuai dengan silabus. Betul. Nah kalau ulangannya hanya yang diajarin tapi nggak sesuai dengan silabus, ya murid itu yang lulus itu juga nilainya itu kan seperti kalau dulu sepak bola itu namanya jago kandang. Cuman hebat di sekolahannya. Tapi begitu sudah sampai tingkat nasional, tingkat di luar sekolahannya itu ternyata keok. Pengetahuannya kalah. Itulah sebabnya mestinya ujian negara itu ya harus jalan. Ini betul-betul untuk melihat apakah sekolahan-sekolahan itu standarnya benar. Ya, jadi ada yang seneng itu ujian nasional itu nggak usah ada. Yang seneng yang mereka yang kepingin kelihatannya bagus tetapi sebetulnya tidak bagus. Yang baik itu ya harus ada. Ya, di seluruh negara-negara maju, di Singapura itu ada yang namanya ujian sentral. Di Hong Kong juga ada, di Thailand juga ada, ya. Apalagi di Tiongkok itu yang namanya ujian negara itu ada terus. Untuk mengetahui standar gurunya itu yang ngajar benar apa enggak. Nah kalau kita kembali lagi ke penilaian DPR bahwa jenjang karir guru ini kok kayaknya nggak jelas, sehingga kurang diminati generasi muda, menurut Om Bob gimana? Sekarang kalau model dari dunia pendidikan kita ini seperti itu, apakah orang-orang generasi baru ini bisa lihat bahwa itu ada karier yang bagus? Ya nggak bisa. Makanya orang nggak mau lagi jadi guru. Beda dengan lembaga pendidikan yang bukan sekolahan formal. Itu kalau kita lihat itu, ya banyak sekali lembaga pendidikan terapan ya, untuk menjadi seorang manajer di sebuah pabrik itu diperlukan pendidikannya macam-macam. Ya bisa accounting untuk orang-orang yang bukan akuntan, ya bisa pelatihan manajerial dalam menjalankan supervisi. Ya, jadi justru lembaga-lembaga pendidikan yang tidak formal ini itu yang dicari orang untuk meniti karirnya dia sebagai seorang nanti untuk menjadi pengajar. Nah, sekarang kita lihat itu. Dosen-dosen di sekolah tinggi itu relatif mereka berpengalaman bekerja di perusahaan-perusahaan. Ya, menjadi dosen tidak tetap, menjadi dosen yang spesialis ngajarnya untuk di universitas. Nah, kalau sudah posisinya itu karier. Ya, jadi kalau memang sudah menjadi pakar penjualan, pakar SDM. Ya, SDM yang sekarang orang tahu kan sepertinya cuman administrasi, gajinya berapa dicatat, anaknya berapa, pajaknya berapa, itu administrasi semua. Padahal yang namanya manajer sumber daya manusia itu tugas dia itu adalah merencanakan pendidikan untuk para karyawan di perusahaannya. Ya, jadi kalau misalnya di sebuah sekolahan yang namanya manajer sumber daya guru, itu dia harus mikirin guru-guru yang sekarang ada ini harus dididik apa supaya dia bisa mendidik murid-murid supaya bagus. Oke. Om Bob, kita break dulu sebentar ya. Untuk Anda yang punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, Anda bisa kirim melalui WhatsApp ke nomor 0878 55907788. Out of the box, membahas apapun yang Anda mau.
Awang Ajiwasita masih bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Pembahasan kita sampai di poin apa aja yang perlu dilakukan untuk jenjang karir seorang guru. Salah satunya perlu adanya manajemen sumber daya guru yang sangat baik. Kalau sekarang semua sudah baik, ya baru karier dari seorang guru itu bisa menjadi sasaran orang. Sekarang kalau sekolahan baik memerlukan biaya yang banyak. Betul. Kalau memerlukan SDM yang bagus, ya dia harus memberikan imbalan kepada SDM sebagai guru itu yang bagus. Nah sekarang kalau peraturan pemerintah itu gaji seorang guru itu sesuai dengan pendapatan gaji pegawai yang biasa, tidak ada yang tambahan-tambahan kinerja yang istimewa, ya siapa yang mau berkarir sebagai guru? Kalau di perusahaan-perusahaan negara itu ada kinerjanya. Kalau di lembaga-lembaga birokrasi pemerintahan juga ada. Kalau pendapatan asli daerahnya banyak, maka ada bagian-bagian yang dibagi-bagikan kepada kepala daerah dan juga aparatur negaranya. Di perusahaan BUMN juga begitu. Kalau perusahaan itu bisa untung, ada yang namanya tantiem atau gratifikasi yang resmi dibagikan kepada para pekerjanya dari jajaran direksi sampai ke bawahannya. Nah ini sekarang di dunia pendidikan ini kan nggak ada. Nah ini juga harus dirubah agar supaya merangsang orang untuk mau menjadi guru. Ya, jadi sistemnya semua harus dirubah total. Nah terus paling bagus caranya untuk merubah gimana Om Bob? Ya paling bagus ya niru. Niru di negara lain tuh bagaimana? Ya, ditiru, dimodifikasi, jadikanlah sistem di Indonesia. Ya kalau di luar negeri itu, misalnya di Hong Kong atau Singapura, itu orang mau jadi guru tuh setengah mati susahnya. Betul-betul dites dengan kemampuannya itu memang dia benar apa enggak. Ya, gaji seorang guru di negeri-negeri yang lain itu tinggi. Tapi sebanding dengan kualitas gurunya itu. Ya, jadi ini kan semacam ayam dan telur, mana yang lebih dahulu. Ya memang harus ada keberanian Menteri Pendidikan kita sekarang ini untuk melakukan terobosan-terobosan. Ya, dan terobosan-terobosan ini harus didukung. Jangan malah dikritik, dimacam-macamkan. Tugas seorang Menteri Pendidikan itu kan agar supaya manusia-manusia Indonesia ini kalau sudah berpendidikan bagus, akhlaknya juga bagus, jiwanya juga bagus, sesuai dengan filosofi Indonesia, mempunyai jiwa Pancasila. Jadi di samping pinter secara disiplin ilmunya, akhlaknya juga oke, sesuai dengan Pancasila. Nah ini jangan dihambat, dukung. Kalau sudah dipercaya, dipilih oleh presiden, ya ini didukung apapun yang akan dia dilakukan. Jangan di tengah jalan banyak hambatan-hambatan terus. Kritik sana, kritik sini, yang kritik visinya beda sama menteri kita yang sudah terbukti kemampuannya. Ya, jadi memang kalau mau mengharapkan anak muda itu menjadi karier sebagai seorang tenaga pendidik, ya tidak cuma sekedar gaji doang, tapi sistemnya semua. Orang yang baik masuk di dalam sistem yang tidak bagus, ya mana kuat. Dia tidak bisa bertahan lama, dia mungkin akan, ternyata tidak seperti ini. Yang dia inginkan itu ternyata nggak bisa didapat di dunia pendidikan ini untuk jadi seorang guru. Ya memang diperlukan terobosan-terobosan yang istimewa, yang extraordinary, agar supaya cepat-cepat dunia pendidikan di Indonesia itu selesai masalahnya untuk melawan negara-negara lain. Kalau kita seperti sekarang ini terus, ya walahu alam, mau jadi apa pendidikan Indonesia? Semua sistem rasanya kok harus dirombak ya. Gradual atau revolusioner.
Harus cepat-cepat ini, kalau enggak Indonesia akan ketinggalan. Betul, sekarang itu menjajah bangsa itu enggak pakai senjata kok. Tapi pakai adu pinter. Makin pinter orang lain, makin susah bagi kita. Kita juga harus makin pinter. Sekarang dunia sudah bicara augmented intelligence, robot-robot itu sudah jalan semua. Kita di sini masih ribut. Ribut bahasa Inggrisnya gimana, ribut akhlaknya kita gimana, nggak bisa. Harus cepat-cepat melawan, harus cepat-cepat terobosan-terobosan, harus jangan ribut melulu, tapi harus cepat-cepat. Bagaimana supaya kita masa depan kita itu harus diraih dengan keringat dan darah, dengan kerja keras. Ya bukan sekarang ini ribut melulu. Ini siapa begini, siapa begitu, itu ribut terus. Ya itu nggak benar. Terobosan harus dilakukan segera, dan semua warga negara harus membantu dan bekerja sama untuk tujuan yang lebih besar, bukan lagi tujuan individu. Tujuan bersama itu yang harus diutamakan. Baru semua generasi muda mau menjadi guru, kalau memang sosoknya itu sudah kelihatan, ya bukan amburadul seperti yang sekarang ini kita rasakan. Oke. Well, Om Bob, waktu kita sudah habis. Jadi kita akan akhiri episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di episode minggu depan dengan tema yang jauh lebih menarik lagi. Jangan lupa Anda kalau punya komentar tentang apapun juga, silakan dikirim melalui WhatsApp ke nomor 0878 55907788. Atau Anda juga bisa kirim melalui email ke alamat ombobindonesia@gmail.com. Sampai ketemu minggu depan, Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.